Nama perawat ialah Maria. Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke rumah Maria, mereka pun berkata, Salam bagimu, hai engkau yang dikaruniainya, Tuhan menyertai engkau. Maria pun terkejut dalam mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepada Bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin hal itu terjadi, sedangkan aku belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju ke sebuah kota di Yudea. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia berseru dengan suara yang nyaring, katanya, Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah badanmu. Siapakah aku ini? Sampai itu Tuhan berdatang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku akan mengucap pembelaan. Dan berbahagialah ia yang kau percaya, sebab apa yang dikatakannya dan Tuhan akan melaksanakan. Maria pun menuntut dan memuji Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya akan turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, yang memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya, dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Setelah itu, Maria tinggal 3 bulan lamanya, kemudian pulang dan kembali ke rumahnya.
Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan dirinya masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga dengan Yusuf. Ia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkannya bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di sana, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lalu mereka pun pergi untuk mencari. Penginapan kami sudah tutup. Bapak sudah terlambat. Tetapi jika Bapak mau, di belakang penginapan kami ada sebuah kandang domba yang sudah tidak terpakai. Mereka kemudian pergi ke kandang itu, tempat Yesus dilahirkan. Ketika mereka tiba di kandang itu, Maria pun bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat-malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya mendekati kepadamu pasukan besar dari seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu menjumpai seorang bayi laki-laki dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palung. dan tiba-tiba tampaklah sejumlah bala tentara surga bersama malaikat-malaikat, lalu memuji Allah, katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu pergi dan kembali ke surga, para gembala-gembala itu pun berkata seorang kepada yang lain, Mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti dikatakan malaikat Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria yang menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya,
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah karena sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka bila mana bintang itu nampak, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, datanglah kepadaku supaya aku dapat menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang berada di timur itu mendahului mereka dan tiba-tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Dan ketika mereka melihat bintang itu, bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke kandang itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka kemudian membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.